Halo penulis, kali ini aku akan ngasih informasi mengenai sistem keuntungan baru di Viso. Sistem keuntungan ini berlaku mulai 1 Juni 2023. Untuk keuntungan baru ini, Viso udah nggak lagi ngasih pemberian bonus tanda tangan sebesar $30. Jadi buat kamu yang menandatangani kontrak terhitung mulai 1 Juni 2023, udah nggak akan dapat bonus tanda tangan lagi senilai $30. Kamu hanya akan dapat bonus berupa bonus kontingen, kemudian bonus bagi hasil. Bonus bagi hasil ini pun kalau cerita kamu diadaptasi misalnya menjadi film, serial, atau short film, itu nanti ada pembagian hasilnya sebesar 35%. Tapi kalau misalnya cerita kamu nggak diadaptasi jadi serial, film, buku, atau novel, itu kamu nggak dapat pembagian hasil. Kamu hanya dapat bonus kontingen saja. Kemudian ada juga bonus yang lainnya. Nah, bonus ini pun juga terbagi menjadi dua. Bonus naskah pendek yang dihitung berdasarkan bonus retensi, dan bonus naskah panjang yang hitungannya itu bonus per 1000 kata. Untuk mendapatkan bonus naskah pendek dan bonus naskah panjang, teman-teman harus memenuhi syarat dan ketentuan bonus sebagai berikut. Yang pertama, karya harus original dan berbahasa Indonesia. Yang kedua, terkontrak eksklusif di Viso. Eksklusif artinya cerita kamu itu nggak boleh kamu publish di platform lain. Atau cerita yang ada di platform lain terus kamu pindahkan ke Viso, itu nggak boleh. Pokoknya cerita harus eksklusif, hanya ada di Viso aja. Kemudian yang ketiga, status karya kamu itu masih ongoing. Yang keempat, tidak libur selama lebih dari 4 hari atau 4 hari berturut-turut kecuali di bulan pertama kontrak. Nah, untuk bulan pertama itu misalnya nih, kamu tanda tangan kontraknya itu di 1 Juni 2023. Nah, bulan Juni itu disebut bulan pertama. Jadi di bulan pertama itu kamu bebas libur lebih dari 4 hari. Nanti masuk bulan Juli itu sudah terhitung bulan kedua. Nah, di bulan kedua ini kamu wajib nggak boleh libur lebih dari 4 hari atau 4 hari berturut-turut. Misal tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, 4 hari berturut-turut itu nggak boleh. Tapi boleh libur selama 4 hari tapi dengan jumlah hari yang acak gitu. Kayak misalnya 1 minggu 1 kali itu boleh libur. Nah, kalau misalnya aku udah libur 2 hari berturut-turut, kira-kira aku udah gagal nilai nggak? Enggak, kamu nggak gagal. Kan persyaratannya kamu gagal memenuhi syarat untuk dapat bonus itu kalau 4 hari berturut-turut. Jadi kalau 2 hari berturut-turut, ya kamu belum gagal. Nah, selanjutnya, ini yang jadi syarat baru, yaitu jumlah tayangan minimum ya. Ada jumlah tayangan minimum yang harus kamu capai untuk bisa dapat bonus naskah pendek maupun bonus naskah panjang. Yaitu, kalau untuk bonus naskah pendek, minimal tayangan itu harus 5.000 tayangan. Itu pembaca aktif, 5.000 pembaca aktif per bulan. Baik itu pembaca yang baru maupun pembaca yang misal bulan lalu terus dia baca lagi di bulan ini, itu masih terhitung. Pokoknya harus 5.000 pembaca. Untuk bonus naskah panjang, itu jumlah tayangan atau jumlah pembacanya itu minimum 2.000. Nah, untuk Viso ini, jumlah tayangan itu dihitung per akun. Jadi misalnya ada satu akun yang baca sampai tamat, kayak ada 100 bab gitu, itu tetap dihitung satu tayangan. Itu nggak dihitung 100 kali dibaca kayak di Wattpad misalnya, itu nggak. Jadi satu akun yang mampir ke ceritamu ya itu dihitung satu tayangan. Jadi ya teman-teman harus bisa memenuhi jumlah tayangan minimum 5.000 jumlah tayangan untuk bonus naskah pendek dan 2.000 untuk naskah panjang. Syarat dan ketentuan bonus selanjutnya adalah kamu harus memenuhi pembaruan kata minimal 30.000 kata per bulan. Kemudian yang berikutnya, kamu harus memenuhi syarat retensi sesuai dengan tabel yang nanti akan aku bahas selanjutnya ya. Kemudian syarat dan ketentuan bonus yang terakhir adalah bonus hanya bisa diklaim maksimal untuk 2 buku dengan bonus tertinggi. Jadi kalau misalnya kamu mau ongoing 4 buku, boleh aja. Tapi yang nanti dihitung pemberian bonusnya itu ya hanya 2 buku aja. Jadi ya daripada kamu rugi, mending 2 buku ongoing aja ya teman-teman. Jadi beberapa poin yang aku sebutkan itu adalah persyaratan umum yang harus teman-teman penuhi untuk bisa mendapatkan bonus naskah pendek maupun bonus naskah panjang. Sekarang aku akan jelaskan lebih detail lagi tentang poin syarat memenuhi syarat retensi sesuai dengan tabel yang akan aku lampirkan. Jadi untuk bonus naskah pendek maupun bonus naskah panjang ini ada perbedaan persentase selesai baca
Jadi nanti teman-teman simak ya baik-baik karena ini juga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi penulis untuk mendapatkan bonus naskah pendek maupun bonus naskah panjang. Nah, sekarang kita bahas tentang bonus naskah pendek. Di sini aku akan sertakan tabel untuk syarat retensi ya, untuk yang masuk kategori bonus naskah pendek. Bonus naskah pendek ini akan diperoleh ketika cerita kamu mencapai minimal 150.000 kata. Ya, kamu akan dapat bonus ketika cerita kamu mencapai 150.000 kata. Misalnya cerita aku tamatkan di 100.000 kata, kira-kira aku bisa dapat bonus naskah pendek gak sih, Kak? Nggak dapet sayang, kamu nggak akan dapat bonus naskah pendek. Karena bonus naskah pendek ini ketika cerita kamu berada di range kata minimal 150.000 kata. Jadi kalau kamu nulis dan tamatkan di bawah 150.000 kata, kemungkinan kamu hanya akan dapat bonus kontingen aja. Jadi untuk pemberian bonus naskah ini juga berdasarkan dari jumlah kata dasar. Jadi jumlah kata dasar 100.000 itu dihitung dengan range kata 150.000 sampai 200.000. Bonusnya ini diberikan sebesar $200. Tetapi dengan syarat cerita kamu mencapai persentase selesai baca sebesar lebih dari 20%. Ya, jadi kamu nulis sampai 150.000 kata baru diberikan bonus naskah pendek dengan syarat persentase retensi kamu mencapai minimal 20% dan jumlah tayangan per bulan sebanyak 5.000 jumlah tayangan. Kemudian range kata di jumlah kata dasar 150.000 dihitung dari range kata 200.001 sampai 250.000 dan bonus yang diberikan sebesar $250. Syarat yang harus teman-teman penuhi selain yang aku udah sebutkan tadi beberapa poin itu adalah teman-teman harus memenuhi persentase selesai baca sebanyak minimal 15% dan jumlah tayangan 5.000 tayangan per bulan. Kemudian yang ketiga, di jumlah kata dasar 200.000 itu range kata di 250.001 sampai 300.000. Jadi teman-teman akan mendapatkan bonus naskah pendek sebanyak $300. Itu pun dengan syarat persentase selesai bacanya itu minimal 10% dan jumlah tayangan minimal 5.000 jumlah tayangan per bulan. Nah, ini kalau teman-teman nulis cerita sampai 300.000 kata, kategorinya adalah di naskah pendek. Ada beberapa catatan yang harus teman-teman perhatikan dalam pemberian bonus naskah pendek. Yang pertama, untuk masing-masing range kata atau kata dasar akan dihitung satu kali dan tidak akan diperhitungkan lagi pada bulan-bulan berikutnya. Nah, ini sama kayak peraturan yang lama ya. Jadi untuk pemberian range kata itu cukup satu kali aja. Jadi misalnya teman-teman udah nulis bulan Juli 2023 di 150.000 kata. Dan kamu udah dapat bonus $200. Nah pada saat di bulan Agustus kamu update-nya sebanyak 30.000 kata. Jadi jumlah kata itu kamu bertambah sebanyak 180.000 kata. Dan persentase retensi kamu itu masih di angka 20%. Nah, walaupun memang secara presentasinya ini kamu memenuhi syarat untuk dapat bonus retensi, tapi kamu nggak dapat lagi bonusnya karena ya kamu sudah mendapatkan bonus itu di bulan lalu karena cerita kamu itu masih di range kata yang sama. Nanti kamu akan dapat bonus lagi ketika cerita kamu itu masuk di kata dasar yang baru. Jadi ketika cerita kamu itu mencapai di range kata 200.000 kata. Catatan yang kedua, dalam satu bulan penulis hanya bisa mengklaim bonus retensi di maksimal satu range kata saja. Nah ini berbeda dengan pemberian bonus retensi di peraturan yang lama. Kalau peraturan yang lama misalnya teman-teman di bulan lalu di range kata, misalnya range kata 50.000 kata belum dapat bonus kan. Nah kemudian di bulan depannya teman-teman sudah mencapai bonus retensi di 50.000 kata dan di saat yang sama pun juga di jumlah kata dasar 100.000 kata teman-teman sudah mencapai retensinya dan itu biasanya kan langsung dapat double range kata kan di 50.000 kata dasar dan 100.000 kata dasar. Tapi kali ini enggak, hanya diberikan di satu range kata aja. Jadi misalnya nih cerita kamu di bulan Juli 2023, cerita kamu di range kata 150.000 kata sampai 200.000 kata atau di jumlah kata dasar 100.000 kata itu belum mencapai presentasi untuk mendapatkan bonus. Nah, pada saat di bulan Agustus, cerita kamu itu sudah memasuki range kata 200.001 sampai 250.000
kata atau sudah masuk di jumlah kata dasar 150.000 kata. Dan kebetulan juga jumlah kata dasar 100.000 kata ini kan kamu belum dapat bonus nih. Kemudian di bulan Agustus itu ternyata perhitungan retensinya cerita kamu di range kata 100.000 kata juga mendapatkan presentasi di 20%. Jadi kalau kamu lihat kan di range kata jumlah kata dasar 100.000 kata dan 150.000 kata itu sudah mencapai syarat untuk dapat bonus kan. Kalau di peraturan lama kamu bisa dapat double. Tapi kalau di peraturan yang baru kamu hanya dapat satu aja. Jadi nanti kemudian mereka akan membayarnya di range kata jumlah kata dasar 100.000 aja. Sementara untuk range kata di kata dasar 150.000 itu akan dibayarkan bulan depan. Asalkan presentasinya itu masih memenuhi syarat untuk dapat bonus di minimal persentase 15% dan juga cerita kamu itu masih ongoing dan jumlah tayangannya masih di minimal 5.000 jumlah tayang atau 5.000 pembaca aktif. Aku lanjut lagi ya bahas untuk bonus naskah panjang. Nah, untuk bonus naskah panjang itu mulai terhitung minimal 300.000 kata dan pemberian bonusnya itu dihitung bonus per 1.000 kata. Untuk mendapatkan bonus naskah panjang ini, teman-teman harus memenuhi beberapa syarat. Selain dari syarat-syarat yang aku sebutkan yang tadi, kayak kamu update-nya nggak boleh libur lebih dari 4 hari, terus minimal update-nya 30.000 per bulan, 30.000 kata per bulan. Nah, ini ada syarat tambahannya. Syarat tambahannya itu adalah cerita kamu itu harus memenuhi persentase selesai baca minimal 10% untuk range kata 300.001 sampai 500.000 kata. Dan jumlah tayangannya adalah 2.000 jumlah tayangan per bulan. Nah, untuk pemberian bonus naskah panjang ini, di range kata 300.001 sampai 500.000 kata itu diberikan bonus sebanyak $3 per 1.000 kata. Kemudian untuk range kata 500.001 sampai 800.000 akan mendapatkan bonus sebanyak $4 per 1.000 kata dengan syarat persentase selesai baca minimal 8% dan jumlah tayangan minimal 2.000 tayangan atau 2.000 pembaca. Dan yang range kata 800.001 sampai 1 juta itu akan mendapatkan bonus sebanyak $5 per 1.000 kata dengan syarat persentase selesai bacanya minimal 7% dan jumlah tayangan minimal 2.000 pembaca aktif per bulan. Aku kasih contoh perhitungan bonus naskah panjang ya. Contohnya bulan Juni 2023 kamu update cerita mencapai 310.000 kata. Nah, kemudian di bulan Juli kamu update 50.000 kata. Jadi totalnya sudah mencapai 360.000 kata. Syarat untuk mendapatkan bonus naskah panjang sudah terpenuhi, termasuk dari minimal persentase selesai baca. Nah, itu artinya nanti kamu akan mendapatkan bonus di bulan Agustus. Untuk bonus yang sudah tercapai di bulan Juli itu nanti pemberiannya kan akan didapat di bulan Agustus nih. Nanti dihitung sebanyak jumlah kata yang sudah teman-teman update. Jadi karena di bulan Juli itu kamu update-nya 50.000 kata, jadi nanti akan dihitung 50.000 kata per 1.000 kata. Hasilnya kan 50 nih, 50 dikali dengan $3. Jadi teman-teman akan mendapatkan $150. Untuk bonus naskah panjang, ini ada berbeda dengan bonus naskah pendek, yaitu di pemberian bonus per range kata yang sama. Kalau bonus naskah pendek, di range kata yang sama hanya diberikan 1 kali aja. Tetapi untuk bonus naskah panjang, pemberian bonus ini bisa diberikan berkali-kali pada range kata yang sama. Misalnya, di bulan Juni 2023, kamu sudah mendapatkan bonus di range kata 330.000. Nah, kemudian di bulan Juli, kamu update sebanyak 50.000 kata. Jadi, total kata kamu itu sudah mencapai 380.000 kata. Jadi, misalnya kamu di jumlah kata 330 itu sudah mendapatkan bonus. Nah, nanti di 380.000 itu ketika persentase selesai baca kamu juga berada di minimal 10%, artinya kamu akan mendapatkan bonus lagi di range kata 380.000 kata. Dan kalau sampai di bulan depannya lagi teman-teman update minimal 30.000 kata dan mencapai semua syarat-syarat untuk mendapatkan bonus, kamu akan dapat lagi, perhitungannya tetap sama. Ya, total kata yang sudah diupdate dibagi dengan 1.000 kata dikali dengan tarif per range kata. Untuk perhitungan rata-rata persentase selesai baca setiap buku itu masih sama seperti
di peraturan sebelumnya ya, yaitu dihitung setiap tanggal 3 sampai 9 di bulan berikutnya. Misalnya, kamu menulis di bulan Juni. Nah, nanti mulai perhitungan persentase retensinya itu di tanggal 3 sampai 9 Juli. Kalau cerita kamu itu mencapai persentase minimal untuk pemberian bonus retensi, kamu akan diberikan bonusnya di minimal tanggal 18 Juli. Itu pun kalau 18 Juli itu ada di hari kerja. Kalau misalnya 18 Juli itu ada di akhir pekan, maka akan dimundurkan sampai ke tanggal hari kerja. Jadi perlu aku ingatkan lagi ya, kalau sekarang udah nggak ada lagi bonus tanda tangan. Pendapatan yang akan diperoleh penulis adalah pendapatan utama dan juga pendapatan tambahan. Nah, untuk pendapatan utama yaitu pertama berupa bonus kontingen. Bonus kontingen ini aku udah pernah bahas ya teman-teman, silahkan klik video di link di kanan atas atau di deskripsi. Itu aku udah jelasin semuanya lengkap. Dan kemudian pendapatan utama lainnya yaitu bagi hasil adaptasi. Ini hanya untuk cerita-cerita yang diadaptasi menjadi buku, short film, atau dijadikan series. Tapi kalau cerita kamu itu nggak diadaptasi dalam bentuk apapun, ya kamu hanya mendapatkan bonus kontingen aja. Nah, selain dari pendapatan utama ini, kamu akan mendapatkan bonus, yaitu bonus untuk naskah pendek dan juga bonus naskah panjang. Dan bonus naskah pendek ini minimal cerita kamu mencapai 150.000 kata. Kalau kamu mau tamatkan di bawah 150.000 kata, kamu hanya akan mendapatkan bagi hasil iklan atau mendapatkan bonus kontingen. Jadi, mohon dipelajari baik-baik peraturannya. Buat kamu yang baru mau terjun di Viso, tolong pelajari lagi peraturannya baik-baik. Kalau memang yakin untuk menulis di sini, siap terima konsekuensinya. Dan kalau misalnya kamu nggak mencapai apa yang kamu harapkan, tolong jangan salahi pihak platformnya. Karena ya kamu sendiri yang memilih. Informasi pendapatannya itu sudah ada lengkap semuanya di website. Kamu bisa baca, semuanya ada lengkap. Kalau masih bingung, bisa tanya juga ke helpdesk. Mereka akan bantu. Jadi kalau sampai kamu nulis dan kamu nggak dapat apa-apa, ya jangan menyalahkan platform. Karena semuanya itu keputusan kamu sendiri yang memutuskan untuk jadi penulis di sini. Jadi ya sudah ya, teman-teman, semangat menulis.